Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang mungkin masih ada di rumah, marilah kita sama-sama memulai pengajian kita ini. Alhamdulillah guru kita sudah hadir, Bapak Ustadz Ajun Dimadi, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu bapak-bapak yang mungkin sudah di rumah dan ada waktu luang, marilah sama-sama kita berkumpul untuk mengikuti pengajian rutin yang insya Allah akan dipimpin dan dibimbing oleh guru kita Ustadz Ajun Dimadi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ala lisani nabiyil amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para bapak-bapak hadirin jamaah taklim musolah al-islah yang dimuliakan Allah, terkhusus yang saya hormati Akhilabbillah Bapak Agus dan pengurus pengajian juga ketua DKM musolah al-islah. Puji syukur untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan kehadirannya bahwasanya pada kesempatan malam hari ini dari bulan yang lalu sampai saat ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir di majlis ini. Tujuan adalah untuk menggugurkan kewajiban kita bersama, yakni thalabul ilmi yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini selalu mendapatkan ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan saudara kita Bapak Mursidi yang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Ta'ala.
Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang masih istiqomah mengikuti segala sunnah-sunnah dan juga ajarannya. Bapak hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, materi kita pengajian malam hari ini masih dalam sekitar berwudu, di mana pada bulan yang lalu saya sampaikan adalah masalah fardunya wudu, dan malam hari ini kita bahas masalah sunah wudu. Dan bukan berarti bapak-bapak yang hadirin gak bisa wudu. Artinya hal ini mulai dari dulu kita kenal wudu, dari masih kita kecil kita diajarin wudu. Ya ini kita ngakurin bareng-bareng, ya ngakurin dengan kawan-kawan ulama, pendapat para ulama dengan wudu kita selama ini. Mudah-mudahan wudu kita akur apa yang diajarkan oleh para ulama. Sebab kalau wudu udah kagak akur berarti masih ada salah. Ya, bukan ulama yang salah, ntar ulama disalahin. Bukan begitu ya, kita yang salah. Ya, gitu ya. Wa sunanuhu asyaratun asya'a, dan bermula sunahnya wudu yaitu ada 10, banyak juga 10. Ya. At-tasmiyatu, yang pertama baca bismillah. Ini sunnah kalau kita wudu itu baca bismillah. Walaupun nggak baca bismillah ya juga nggak apa-apa. Ya. Cuma suatu perkara yang nggak diawali dengan bismillah itu artinya kurang berkah. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahi bahwa ta'un. Setiap suatu perkara yang tidak dimulai dengan bismillah bahwa ta'un, yaitu kurang berkah. Makanya bismillah itu kan luar biasa diperkenalkan dalam Al-Quran di awal, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sehingga bismillah itu kita disunahkan dalam setiap perkara. Mau apa saja juga diawali dengan bismillah. Mau makan dengan bismillah, mau mandi dengan bismillah, mau apa saja kita dengan bismillah. Meskipun secara hukum fikih tidak wajib, tetapi secara hadis segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah itu berarti kurang berkah. Ya. Sedangkan dalam hidup ini kita butuhnya berkah, ya, berkah. Kalau hidup berkah itu enak. Orang kaya belum tentu berkah. Iya. Tapi insya Allah orang berkah bisa kaya. Iya. Orang kaya, orang berpandangan, orang mobilnya berjejer, duitnya banyak, ya, rumahnya mewah, megah, kolam renangnya ada, kolam lelenya ada, kandang ayam ada, iya kan? Iya. Terkadang orang berpikir itu berkah. Iya. Yang namanya berkah itu tazidul khair istimrar. Artinya tambah-tambah kebaikan secara bertahap. Ya. Ibadahnya rajin, dunianya juga bertambah dikit demi sedikit. Kalau tahun ini dia punya ini, tahun besok dia punya itu, ya, ibadahnya juga rajin, bertambah sedekahnya, sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya, ya, itu namanya berkah. Ya. Tapi kalau seandainya cuma hanya tambah dunia, enggak tambah ibadahnya, bahkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya istidraj. Istidraj itu Allah teh ngambulin saking keselnya Allah sama itu manusia, ya, sehingga diampulin. Nah, di situ hanya terkandung rahmannya Allah saja. Rahman itu katanya pengasih.
tapi tidak sampai kepada rahimnya Allah. Ya. Nah, kalau berkah tadi rahmannya Allah ada, rahimnya Allah ada di dalamnya. Tapi kalau istidraj itu hanya rahmannya Allah saja diberikan, tapi rahimnya tidak diberikan oleh Allah. Karena itu manusia sudah tidak lagi patuh terhadap Allah dan Rasulullah. Allah suruh sholat, dia kagak sholat. Allah suruh dia bersedekah, ada hartanya semakin pelit. Amat tetangga nggak pernah akur. Ya. Maka ini manusia ini udah Allah saking keselnya, gedengnya, terus diampunin ke Gusti Allah. Ya. Makanya jangan sampai kita seperti itu, ya. Yang kita gapai adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Ya. Itu namanya berkah dalam kehidupan. Nah, Bapak hadirin sekalian dimuliakan Allah, itu awal daripada wudu sunnah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu ada doa biasanya dalam wudu kan, ya Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Bapak Agus masih apa? Masih apa, Bang? Dikit-dikit sudah kita bikin aja. Kayaknya udah dua kepala gitu. Saking di luarnya. Iya, dua kepala ini manusia. Gede kepala ya. Dari di dalam. Iya, di dalam. Iya. Ya. Itu baca bismillah wa ghusl kafain. Yang kedua kita kocok tangan. Ya, disunahkan kita kocok tangan. Tadi doanya tadi tuh. Ya Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Ya, panjang juga, Pak. Ya, Ustaz saya nggak hafal doanya. Nggak apa-apa. Doa. Nggak wajib kita bisa harus hafal doa-doa wudu, ya. Tapi bagus mah nggak apa juga nggak apa. Yang penting mah sesuai aturan patur wudu dan sunnah wudu. Nah, itu jadi kocok tangan kita sunnah sebelum kita berwudu, ya sunnah. Kenapa kita kocok tangan? Ya karena kan ya Allah berdua tangan makan dosa banyak juga ini kan. Iya, ngapain baik-baik kemarin. Iya, ada tangan, iya tangan juga ya. Ini kan bahaya juga ya. Iya, oke dosa banyak juga gitu. Tukang gapak juga tangan juga. Iya, itu bagus lu gapain ya, mengucap apa namanya, cuci dua tangan, itu sudah. Yang ketiga selanjutnya sunnah wudu itu wal madmadatu, yaitu kekumur, ya kekumur, ya madmadatu. Allahumma, nah, apa nggak doa itu? Apa ya? Nggak apa juga ya? Bagus lah. Bagus. Nggak apa ya? Saya kan di luar kepala. Saya di luar. Wal madmadatu, kita kekumur. Ya. Kenapa harus kumur? Ya karena kita lisan kita banyak dosa juga. Suka gibah. Enak waktu kalau gibah. Ngomongin orang. Gosip ya. Masya Allah, padahal itu dosanya luar biasa, Pak. Iya, yang ngomongin, yang dengerin sama. Iya, itu begitu kan ya. Dalam Al-Quran jelas banget itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni wa la tajassasu. Begitu ya. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Begitu. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi fa, gitu kan? Ya, maitan fakarihtum. Gitu. Itu jelas banget ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau merasa ente beriman ke Gusti Allah, ya. Wala tajassasu, ya ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhin prasangka buruk, ya. Lagi kita mau enak, kita
kita belum aja gitu ya. Jangan berprasangka buruk ya. Iya begitu. Jangan pernah bersangka buruk. Kalau kita bersangka buruk, jadi semuanya hati kita rusak juga gitu ya. Kita enak-enak enjoy aja ya. Jadi bersangka baik sama orang ya, sama siapapun juga, sama tetangga. Terkadang kan orang begini, beranggapan sendiri. Ada tetangga jutek banget gitu kan? Iya. Umpama ada tetangga jutek banget. Tetangga begini jutek banget. Ngomongin deh. Padahal memang tabiatnya pendiam itu orang begitu ya. Jadi diomongin tabiat mah susah. Ya udah watak, tabiat, sifat itu susah. Memang begitu orang yang pendiam gitu ya. Karena kita beranggapan wah sombong banget tetangga begitu. Tuh ya. Pokoknya kita berbaik sangka sama setiap orang yang kita temui, hal-hal yang seperti itu. Yang terkadang tidak sering di hati kita, tapi kita jangan pernah bersangka buruk sama orang. Nah, ghibah tadi itu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu ngomongin ba'don sebagian kamu dengan yang lainnya, termasuk ghibah. Ya, makanya dari ghibah itu suatu dosa ya, sangat ya, sedikit jadi dosa ya. Sampai di ujungnya Allah katakan ayyuhibbu ayyakula lahma akhihi, apakah kamu pengen, apakah kamu cinta ayakula lahma akhihi, ya itu kamu mau makan daging saudara kamu sendiri, makan daging bangkai saudaramu. Jadi sama saja orang yang suka ghibah itu sama saja dia makan bangkai saudaranya. Tentu bakar itu, tentu kamu nggak akan pernah suka hal seperti itu. Nah, itu larangan dalam Al-Quran ya. Nah, dosa lisan itu paling banyak sama manusia ya. Makanya surga itu salah satu yang rindu sama orang yang suka hafizil lisan, orang yang suka menjaga lidahnya dari hal-hal ghibah. Nah, itu ya, dosa banyak. Bagaimana? Ya tadi wudhu hukumur tadi itu bisa menghilangkan dosa-dosa tersebut. Dan bahayanya lagi Pak, ghibah itu ada kaitannya dosa sesama manusia. Ya, bukan cuma bukan ke Gusti Allah saja, ya, tetapi sesama manusia. Ya, contoh begini, kalau seseorang ibadah ke Gusti Allah bagus, ya, tapi hablum minan nas kagak bagus. Salah satu contoh kalau sebab ghibah nih, umpama ngomongin orang rajin, sholatnya rajin, ya. Dia menyangka, oh udah ada surga. Kata dia, menyangka tuh, wah sholat 5 waktu beres, dia kan, sholat dia dilaksanakan, terus apa lagi, puasa Ramadan dilaksanakan, sedekah, rajin, dia menyangka, ada surga. Tapi dia nggak menyangka, ghibah berjalan, selalu ngomongin orang enaknya, gitu ya. Nah, itu ghibah itu bisa mengambil nilai pahala, nilai kebaikan dia nanti dia yaumul kiamat nanti itu ditransfer sama orang yang diomongin tadi. Kan untung ya. Makanya kalau kita diomongin kan kita kira-kira aja Pak. Ngomongin gua bodoh amat. Cuek banget. Silakan. Ini nggak nyusahin dulu gitu ya. Gitu tuh dia bersyukur kalau ngomongin orang. Syukur apa? Itu dosa kita, diambil ke pahala dia, buat kita, gitu. Enak begitu diomongin, ya. Coba diomongin itu sudah kayak kita. Enaknya begitu tuh, ya. Itu ngomongin orang, ya. Biasa aja. Jangan diambil habis pokoknya. Dan apalagi ada orang yang suka nanggapin omongan, ya, ngomong ngadu ke sono, lu tanggapin 100% diambil. Emang begitu bisa nih orangnya? Itu jangan begitu. Woi jaja aku pasti kan pindahin pada baik. Iya nu. Allah dikasih penjelasan lagi. Kalau ada orang yang ngomongin fitnah begini-begini satu pihak, jangan kamu tanggapin. Ya kan begitu kata Allah. Tabayun dulu, cari kejelasannya kedua belah pihak. Begitu. Jangan satu pihak ngomongin langsung diambil. Emang begitu sih. Iya, dikompor-komporin. Jangan.
dan akhirnya merusak semua kalau begitu tuh, sebab lisan. Makanya dosa lidah, masya Allah banyak banget ya. Ya kita banyak istighfar, Gusti Allah, banyak dosa. Yang paling hati-hati kita adalah kita hubungan kepada sesama manusia. Kalau Allah memang udah jelas Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Umpamanya ada orang meninggal dunia dosa kepada Allah banyak, sholat kagak beres, umpamanya sholat sedekah kerajaan umpamanya, itu bisa diampura dosanya sebab doa orang yang masih hidup. Umpamanya ada anaknya yang soleh dan soleh, yang selalu mendoakan Allahumma firli zunubi liwali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya, kasihani mereka seperti mereka menyayangi saya waktu masih kecil. Kalau anaknya ada 10, ya Johor berarti 10-nya berdoain semua. Asar 10 doain semua, maghrib bisa semua 10 itu punya anak begitu doain. Itu dosa orang tua yang banyak tadi itu diangkat oleh Allah sedikit habis kamu. So untungnya kita tuh punya anak soleh dan solehah. Ya, cuma kalau anak-anak kakek dulu itu dia yang bahaya. Ya. Itu untungnya punya anak soleh begitu. Kita punya dosa ke Gusti Allah banyak karena anak sering berdoa, maka Allah ampuni dosa orang tuanya sedikit demi sedikit hingga di hari kiamat gak ada dosa. Sebab ada doa orang yang jadi anak yang soleh dan solidaritas dunia. Nah, tapi sama manusia ini bahaya. Sekecil apapun nama manusia kagak beres, itu akan pertanggungjawabannya kepada sesama manusia, bukan nama Allah. Itu dia. Ya. Kita punya hutang sama orang, ya, umpamanya sampai kita meninggal dunia enggak kebayar hutangnya, maka ada ijab kabul di saat nyolati itu kan ya. Andai kata si fulan ada hutang piutang umpamanya, ya, untuk saat ini maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab keluarganya, berarti anaknya kan gitu ya. Nah kebetulan itu anaknya nggak bayar juga, ya nggak bayar juga. Nah itu sampai hari kiamat itu ada tuh, ya. Itu ini urusannya bukan sama Allah, tapi sama manusia. Ya, kalau misalnya belum ada misalnya dibebaskan hutang piutang tadi, tetap itu Pak ada. Nah, perkara hutang piutang bukan masalah uang nanti mah, tadi masalah amal baik dan amal keburukan. Nah itu, ya, itu hutang piutang. Nah ada lagi masalah ya misalnya kejoliman manusia, pernah nyakitin manusia, ya nggak ada maaf, ya pernah ngambil meja patok anak orang umpama, ya sama tetangga udah mati nggak pernah ngomong, ya itu nanti kaitannya sama manusia di hari kiamat, ya, bukan kepada Allah. Nah itu yang kita khawatirkan, jangan sampai nanti di hari kiamat kita bangkrut urusan amal. Ya. Makanya Rasulullah pernah dalam hadis mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Kata sahabat, "Ya al-muflisul laisa lahu matan wala dirhamun." Orang yang bangkrut itu ya Rasul, enggak punya harta, enggak punya benda. Betul untuk urusan dunia kata Rasul begitu ya. Tapi nanti di hari kiamat ada orang yang bangkrut dalam urusan amal, yaitu orang yang datang di hari kiamat dengan banyak amal, tapi pada akhirnya karena kejolimannya kepada sesama manusia banyak, sedikit demi sedikit amal kebaikan yang habis diberikan bagi orang yang pernah dijolimi di atas dunia. Ujung-ujungannya faturiha finnar, maka dilemparkan manusia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, urusan sama manusia yang harus kita jaga baik-baik. Ya, dalam Islam ada aturan bertetangga, ada aturan secara berteman, ya, semua ada aturannya. Ya. Orang sekarang kalau kita lihat kan udah, kalau saya lihat di kenyataannya ya, ada sama tetangga marah, sampai mati nggak pernah ngomong, tapi soal merajin, soal merajin tapi marah. Ada orang yang suka mau usahanya nipu orang, ya Allah, nggak bilang minta juga.
Ya nanti di hari kiamat itu manusia perkara yang urusan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil, mengadili manusia semua. Nah, Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu berkumur-kumur sunnah ya, walaupun nggak kumur juga nggak apa-apa. Kayak kita umpamanya ada acara kemana ya, di wisata lah gitu ya, acara ke pantai umpamanya. Itu kan kalau misalkan kumur wajib, apa kalau air laut asin, iya itu enak di sini Pak. Ya, berarti kita harus kumur aja, nggak usah kumur kita, karena tahu air apa namanya air lautnya asin, nggak perlu kita kumur ya gitu. Dan untungnya yang namanya madmadah, kumur itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Coba Pak, kalau seandainya kumur wajib, orang yang mandiin mayit kan harus dimandiin, diwuduin. Lagi giliran kumur bagaimana Ki ambil? Oh bicara, mayit. Lagi bisa dicara benar-benar Pak kalau hukum wajib mah. Mau orang mah kumur. Iya, makanya ada hukum sunnah, kumur enggak apa-apa, walaupun enggak dikumurin. Nah kemudian yang keempat sunnah wudu wal istinsaqu, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Kalimatnya masukkan air ke dalam hidung, bukan masukkan hidung ke dalam air. Masukkan air ke dalam hidung. Doanya Allahumma arini raihatal jannati wa anta anni radi. Jadi doanya itu sunnah, kita masukkan air ke dalam hidung. Bagi puasa mah kita nggak usah memasukkan air ke hidung, nggak usah kita kumur ya, karena apa, kita jaga puasa, karena puasa mah hukum wajib. Jangan sampai nanti puasa kita baru masalah wudu. Karena apa? Ikhtiar. Artinya kita menjaga hati-hatian masalah puasa gitu. Istinsaq yaitu masukkan air ke hidung, itu sunnah. Kemudian lagi sunnah wudu itu wa mashu jami'i ra'si, membasuh semua kepala. Ya, itu sunnah. Kalau wajibnya mashu ba'di ra'si, wajib sebagian, ada sedikit. Kalau sebagian mah ya terserah kita. Tapi kalau jami'i ra'si, semua kepala itu sunnah, disunahkan, sunnah ya. Doanya Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar, ya Allah haramkan ya, rambutku wa basyari dan kulitku 'alan nari, atas api neraka ya. Tuh, dari awal kita wudu dari bismillah, kocok tangan, masuk ke kumur, masukkan air ke hidung, sampai kita ngusap kepala, semuanya adalah intinya doa. Kita doakan diri kita ya. Makanya soal sebut wudu itu adalah pembersih ya. Jadi siapa orang yang mau berwudu tujuan untuk mau sholat, maka dosa-dosa semua itu rontok ya, semua rontok dosa-dosa kita. Dari johor rontok, ada dosa lagi, rontok lagi di waktu asar. Waktu asar rontok lagi, ada dosa maghrib ada lagi dosa umpama, rontok lagi waktu isya. Itu enaknya, makanya wudu itu adalah salah satu pembersih dosa kita. Belum lagi sholat kita, itu baru nilai wudu. Wudu itu luar biasa. Silahul mu'minin adalah salah satu senjata orang mukmin adalah wudu ya. Karena Allah itu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang yang suka bertobat dan cinta sama orang yang suka bersuci ya. Kalau kita mau tidur ya, tidur itu sunahnya wudu dulu Pak sebetulnya. Cuman susah itu Pak, tidak bisa tegar kita ujung-ujungnya ya. Iya, sunahnya wudu dulu kita. Kalau boleh aja Sebenarnya kita wudu dulu mau tidur ya, terus lagi sama susah dah ya. Kalau kita mimpi, sana itu mimpi insya Allah benar ya. Mau kan mimpi mana-mana baik, tafsir kan mimpi dah ya. Buku mimpi punya wudu gak kagak ya. Nggak mimpi bener, jangan tuh, nggak boleh kita
sampai ke mimpi ya. Kalau mimpi kita mimpi amal, bukan mimpi para nabi ya. Ya sunahnya kita itu wudu dulu ya kalau mau tidur. Terus baca qul huwallahu ahad ya 3 balik. Ya, karena apa? Kalau baca qul 3 balik itu sama dengan kita pahala 30 juz pahala Al-Qur'an. Artinya setiap kita mau tidur kita udah punya pahala Al-Quran ya, 30 juz. Tapi itu berat atau enggak? Berat, bukan hal yang mudah. Berat baca buku 3 balik ya. Itu berat. Terus baca wa ilahukum Falapinas balik sebalik ya. Terus baca wa ilahukum 1 balik ya. Terus baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu dengan Rasul ngajarin begitu, tiupkan ya dari ujung kaki sampai ujung rambut ya, ditiupkan tuh 3 kali sampai merata. Insya Allah selama kita dalam tidur itu kita dijaga oleh malaikat yang tidak bisa diganggu oleh jin ataupun setan. Karena apa? Karena di awal kita sudah ada doa diajarkan oleh Rasulullah. Seandainya pun mimpi, insya Allah mimpi yang benar. Itu. Kemudian Bapak hadirin sekalian, sunnah wudu selanjutnya adalah wa mashul uzunaini zohirihima wa batinihima, yaitu membasuh 2 telinga zohir ya wa batinihima, luar dalam ya. Ini sunnah kita basuh. Doanya Allahumma asmi'ni munadiyal jannati bil jannati ma'al abrar. Ya Allah, dengarkan nak kepada kuping saya, telinga saya akan panggilan surga ma'al abrar beserta orang-orang yang berbakti. Doanya Allahumma asmi'ni munadiyal jannati bil jannati ma'al abrar. Kemudian lagi sunnah wudu itu wa tahlilul lihyatil kasati, dan musab-musab jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal. Ya kan macam-macam, ada yang punya jenggot ke sini ada jenggot ya. Ada yang punya kumis doang jenggot kagak ada. Ada yang punya jenggot doang kumis enggak. Ya. Ada yang kagak ada. Yang punya kumis doang nggak punya jenggot ikan lele gitu ya. Yang punya jenggot nggak punya kumis berarti kambing ya. Ya kambing nggak punya kumis kayak jenggot kayak gitu pasti. Ya itu ya, itu sunnah. Kalau misalnya jenggot yang tebal itu sunnah digigit pak ya. Sunnah itu ya sunahkan ya. Bahkan air wudhu yang ada di jenggot itu jangan sampai dielap sebetulnya ya, sunnah. Kenapa? Setiap tetesan air wudhu yang ada di jenggot kita itu akan berubah jadi malaikat yang akan mendoakan bagi orang yang berwudhu. Bagi sepulang yang dulu tadi ya, kalau punya jenggot, nah, itu sunnah jangan sampai dielap ya. Tapi sunnah diginiin aja sunnahnya ya. Itu salah satunya ya. Terus sunnah lagi wa tahlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, yaitu mengusap-usap asabi'il yadain 2 jari tangan, wa rijlaini dan 2 jari kaki. Iya, jadi kita sunnah kalau misalkan wudu itu diginiin dulu tuh jari-jari kita. Iya, andai kata pakai cincin digoyang dulu, jangan sampai jadi pelanggan wudu supaya tembus ya. Sebab kalau misalkan nggak tembus ya jadi nggak sah wudunya ya. Masuk supaya masuk air lari. Iya, ini sunnah begini. Begitu juga dengan jari-jari kaki kita ya, harus digituin juga sama ya, dia satu-satu jari-jarinya. Meskipun memang secara hukum ya boleh, artinya cuma digerojokin aja juga boleh ya. Tapi sunnahnya tadi di ini ya. Lagi yang benar-benar bersih gitu kan. Ya coba kalau nyeker kan nggak pakai sendal kan jadi kotor ya. Iya. Coba gituin doang. Iya. Betul. Enaknya begitu kan aturan ini. Sama Pak Ustaz. Cuma ini bersih. Iya. Iya. Mau seger banget ngelapnya gitu kan ya. Ya kira-kira
Maka sunnah diginiin tuh, ya, dikain jari-jarinya, gitu. Nah, terus apa lagi sunnahnya? Wa taqdimul yumna adal yusra, mendahulukan kaki kanan atas kiri. Itu sunnah. Jadi kalau misalkan ada orang wudhu kiri dulu, nggak apa-apa, ya. Ya, itu mah hanya perkara sunnah, nggak perlu kita permasalahkan. Jadi taqdimul yumna al yusra, aturan seperti itu, kita dahulukan kanan atas kiri, ya. Sama hanya kalau kita masuk masjid, kita sunahkan masuk kaki kanan dulu kan, gitu ya. Ya, Allahumma firli zunubi waftahli abwaaba rahmatika. Kita baca itu kalau mau masuk masjid, ya. Kalau keluarnya Allahumma ini Allahumma firli zunubi waftahli abwaaba fadlika. Itu kalau keluar masjid, ya. Nah, kalau masuk masjid kita sunnah lagi sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, juga ini bukan ada sholat sunnah Pak nih. Kita masuk musola nggak ada tahiyatul masjid, nggak ada tahiyatul musola kan? Adanya tahiyatul masjid. Emang nggak apa sih, walaupun nggak sholat juga. Ya gitu secara hukuman. Dan terkecuali memang ini dia hukum masjid. Ini buat jumatan, ya, hukum masjid. Ya, kan belum ya. Ini mah musola. Jadi nggak ada istilah sholat sunat tahiyatul musola, adanya tahiyatul masjid. Itu aturannya. Nah, dalam masjid ya kita lihat nawaitu an aqtaqiba bi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala, aku niat iktikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Iktikaf itu artinya diam Pak, ya, walaupun gak bacaan gak apa-apa, ya diam deh, diberi mikirin besok sono. Kata orang wah usul banget, gue mikir dia. Besok hujan banget. Iya, lagi mikir bukan itikaf ya, itikaf walaupun gak baca gak apa-apa ya, namanya itu itikaf dalam masjid. Selama kita di dalam masjid maka kita dapat pahala itikaf, sunnah itikaf, ya. Terus wa toharatu salasan yang selanjutnya yang ke-9 bersuci itu 3 kali itu sunnah. Wajibnya hanya sekali, ya. Apabila misalkan kita ada acara di mana-mana ya, umpamanya kayak misalkan kita contoh kecil aja kayak di Ragunan gitu kan ya, wisata, orang musuh umpamanya baru masuk ya, antri luar biasa, maka kita nggak harus 3 kali, ya. Cukup hanya sekali saja, ya. Kita ambil fardunya. Nah, 3 kali itu hanya hukum sunnah, wajibnya hanya sekali, ya. Terus selanjutnya yang ke-10 wal muwalatu, yaitu berturut-turut, ya, berturut-turut. Jadi jangan sampai ada tunda, terus mualat dari awal sehingga akhir itu selalu berturut-turut. Itu sunnah wudu, ya. Dan kalau doa juga nggak apa-apa, ya. Dan habis wudu itu ada doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu penyempurna doa habis wudu. Nggak baca juga nggak apa-apa, ya, tapi bagusnya dibaca. Gitu. Nah, itu aturan-aturan wudu dari wajib sampai sunnahnya, ya. Mudah-mudahan wudu kita selama ini
sesuai dengan aturan ulama, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, ini saja materi pengajian kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah atas nama kebodohan pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-bapak, para hidayah, kita telah mendengarkan daripada ilmu yang bermanfaat menahulu dari guru kita Ustaz Jumadi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari, khususnya ketika kita dalam melaksanakan wudhu sebelum sholat. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili Ketua DPM Musola Bapak Mursidi yang hari ini dalam keadaan kurang sehat, mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala bi sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La yuwafi ni'amul kafi wa zida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika kama nawratal arda bi nuri syamsika abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Fattah ya Alim ta'lana futuhal ma'rifah wa futuhal taufiq wal hidayah wa futuhal ilhami wal inayah. Allahumma yassir lana umurana bil umuri dunya wal akhirah wa la tu'assir bi tamimna bil khair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini bagus. Iya ya.